Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Sania Rahmah, NIM D1B0182 dari kelas J Agribisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang evaluasi kerja. Sebagaimana evaluasi kerja merupakan materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, saya akan menyampaikan apa saja yang akan saya bahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua tujuan evaluasi kerja, yang ketiga syarat efektivitas evaluasi kerja, yang keempat manfaat evaluasi kerja, yang kelima proses evaluasi kerja, dan yang terakhir arti penting dan tujuan kompensasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian evaluasi kerja. Evaluasi kerja adalah penilaian yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Di samping itu juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang, dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan kompensasi. Tujuan evaluasi kerja. Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kerja sebagaimana dikemukakan Sunyoto yang dikutip oleh Mangkunagara adalah: yang pertama, meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Yang kedua, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu. Yang ketiga, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karir atau pekerjaan yang diemban. Yang keempat, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Yang kelima, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengamanan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan, khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang perlu dirubah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan syarat efektivitas penilaian kerja. Yang pertama yaitu relevance. Ada kaitan yang jelas antara standar tampilan kerja dari suatu tugas dan tujuan organisasi, dan ada kaitan yang jelas antara elemen tugas dan dimensi-dimensi yang dinilai dalam lembaran penilaian. Yang kedua, sensitivity. Sistem penilaian yang digunakan dapat membedakan antara pegawai yang efektif dan pegawai yang tidak efektif. Yang ketiga, reliability, yaitu hasil penilaian yang diperoleh menunjukkan konsistensi yang tinggi. Sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan tolak ukur yang objektif, sah, akurat, konsisten, dan stabil. Selanjutnya yaitu acceptability, jenis dan tingkat perilaku kerja yang dinilai dapat diterima oleh kedua belah pihak, atasan dan bawahan. Yang kelima yaitu practicality, mudah dimengerti dan digunakan oleh manajer dan pegawai, tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Dalam menerapkan penilaian kinerja, karyawan mempunyai beberapa proses yang harus dilakukan. Hal itu disebabkan penilaian kinerja ialah suatu proses secara terus-menerus dan tidak bersifat temporer. Proses tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis pekerjaan. Proses analisis ini dapat diawali dari analisis jabatan atau posisi. Dengan mengetahui posisi seseorang karyawan, maka akan lebih mudah menjelaskan jenis pekerjaannya, tanggung jawab yang dipikul, kondisi kerja, dan berbagai program dan aktivitas yang dilakukan. Analisis pekerjaan ini sangat penting dalam penilaian kinerja karena merupakan dasar untuk penetapan standar dan evaluasi, dan juga dalam menganalisis pekerjaan sangat diperlukan sistem informasi manajemen yang baik. Selanjutnya, standar kinerja. Standar kinerja, penetapan standar kinerja ini dipakai untuk melakukan komparasi antara hasil kerja standar dengan standar yang telah ditentukan. Dengan adanya perbandingan ini, maka bisa dilakukan identifikasi apakah kinerja karyawan telah sesuai dengan target yang diinginkan atau tidak. Dalam hal ini, standar kinerja harus ditulis secara spesifik dan mudah dipahami, realistis, dan terukur. Selanjutnya yaitu sistem penilaian kerja. Sistem penilaian kerja ini dapat dilihat dari cara penilaian kinerja yang berdasarkan tingkah laku karyawan, atau bisa juga dinilai dengan sesuai penilaian kinerja yang berdasarkan ciri dan sifat individu karyawan.
Selanjutnya, manfaat evaluasi kerja, yaitu memberikan informasi tentang hasil yang diinginkan dari sebuah pekerjaan, bisa mencegah terdapatnya miskomunikasi berkaitan dengan kualitas kerja yang diinginkan, menciptakan peningkatan produktivitas karyawan sebab ada feedback atau umpan balik untuk karyawan yang berprestasi, menghargai setiap kontribusi, dan membuat komunikasi dua arah antara pihak manajer dengan karyawan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses dalam evaluasi kerja. Proses dalam evaluasi kerja yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaian spesifik, kemudian menetapkan kriteria-kriteria dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Apabila para karyawan telah mengetahui kriteria-kriterianya, maka akan memeriksa pekerjaan yang dijalankan. Selanjutnya, menilai kinerja atau evaluasi kerja. Barulah mendiskusikan penilaian bersama karyawan. Setelah mengetahui hasil diskusi penilaian bersama karyawan, kemudian menetapkan kembali kriteria-kriteria dan mengkomunikasikannya kembali kepada karyawan terhubung dengan hasil diskusi penilaian bersama karyawan tersebut. Tujuan memberi kompensasi. Bentuk penghargaan bagi karyawan sebagai jaminan keadilan gaji karyawan, sebagai upaya untuk mempertahankan karyawan dan mengurangi turnover, untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, upaya untuk pengendalian biaya, dan untuk memenuhi peraturan-peraturan perusahaan juga nasional. Melalui kompensasi, suatu perusahaan bisa dikatakan berhasil dalam mencapai sistem hanya jika mencapai ketika perusahaan mampu mempertahankan individu-individu yang berkompeten dan berkualitas. Perusahaan mampu mencapai target dan tujuan lebih cepat dari yang direncanakan, memberikan spektrum yang lebih luas terhadap perilaku dari seluruh anggota perusahaan, tercapainya keadilan atau kesamaan bagi seluruh karyawan tanpa adanya ketimpangan, dan yang terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan dalam suatu wilayah, misalnya UMR. Mungkin itu saja evaluasi kerja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.